guci dicampur delima. Rasanya enak tiada terkira. Dari Kelurahan Agrowisata, inilah program Gerakan Cerdas Memilih yang kedua. Saatnya kita ikuti Gerakan Cerdas Memilih RRI Pekanbaru. Selamat siang semuanya. Halo Ibu, Bapak-bapak. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, bisa Ibu ngomongnya? Tenangkan dulu airnya, bisa berdiri Ibu. Sebening kaca. Oke, Ibu aja ayo. Bila mata tertuju pada asik, tepuk tangan dong. Gadis pendiam. Tahu lagunya? Cahaya tak sama menggoda lincah. Tepuk tangan yang gemuruh mana? Asik sih, silakan sini Mak. Oke, yang mau joget sebelum kita nanti menikmati dialognya, ayo dong berdiri semua do pemanasan. Silakan Ibu. Hey, ya salam, asik. Hey, hey, Ibu, mangga silakan. Ayo kakak gelis jangan. Mangga, ayo nggak apa-apa. Ibu, silakan. Ayo dong. Hey, hey. Woo. Semuanya harus cerdas memilih ya. Hey. Jangan dulu asik, janganlah
Pemilih Cerdas. Iya, tepuk tangan dulu buat Rita Nasia. Luar biasa penampilannya tadi. Baik, Citra, kali ini kita juga ucapkan selamat datang tentunya di acara Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Wah, tepuk tangan dong. Semangat karena diawali dengan jogetan-jogetan yang luar biasa. Niki, ngeri sekali tadi ibu-ibunya, semangat sekali jogetnya. Luar biasa. Baik, sebelumnya kita sapa dulu buat yang sudah hadir bersama kita di sini. Yang pertama Kepala RRI Pekanbaru, Ibu Ida Ayu Evi Handayani SHMH. Selamat datang Ibu. Lalu ada Bapak Camat Rumbai Barat, Bapak Farudin Pangabean SOS. Baik, selamat datang Bapak. Selamat datang Pak. Kemudian kita ucapkan selamat datang buat narasumber kita yaitu anggota KPU Riau Bapak Nugroho Noto Susanto SIP MSI. Lalu juga kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Pengamat Komunikasi Politik UMRI, Dr. Aidil Haris, dan tokoh masyarakat Kelurahan Agrowisata Kecamatan Barat ada Bapak Awaldi Hasibuan. Lalu beserta jajarannya ada Pak Lura SE Kecamatan Rumbai Barat. Dan juga kita ucapkan selamat datang buat PPK dan PPS Kecamatan Rumbai Barat. Lalu para ketua RT dan RW Kelurahan Agrowisata. Dan tepuk tangan dulu dong buat masyarakat yang luar biasa. Luar biasa. Tentunya masyarakat dari Kelurahan Agrowisata. Iya, jadi ini sebuah hal yang luar biasa. Betul. Kenapa disebut agrowisata? Karena kalau kita lihat di sini lingkungannya asri, benar asri sekali. Luar biasa sekali. Kemudian banyak tanaman dan tumbuhan-tumbuhan yang luar biasa. Tapi sebelumnya, tadi sudah joget-joget seru. Kita punya hadiah. Wah, mau hadiah nggak? Mau? Kurang semangat. Teriak lebih semangat dong. Mau hadiah nggak Ibu? Baik, kita bagi ya Bu Kepsta ya. Satu hadiah tuh yang bisa menjawab langsung 7 tangan. Nah, bicara tentang pemilu, siapa yang tahu tanggal pelaksanaan pemilu tahun 2024? Oke. Ke depan dulu. Ayo, yang tahu kita berikan hadiah langsung ya. Ini Ibu yang tadi senam tadi nih, Bang. Iya, aduh. Perkenalkan dulu Ibu. Nama siapa, Bu? Nama Novera Yanti. Iya, jawabannya apa? 14 Februari 2024. Baik, kita dengarkan kode Pak. Silakan Pak, benar kata kita Pak? Iya, benar sekali. Waduh, udah kayak clue KPU. Langsung kita berikan hadiah. Baik, kita langsung berikan, silahkan. Oke. Baik. Tepuk tangan dong. Baik Bapak Ibu hadirin, nanti masih ada games Betul. Masih banyak hadiah lainnya dan semoga Bapak dan Ibu di sini bisa mendapatkannya juga. Benar, tapi sebelumnya kita akan simak bersama sambutan Kepala RRI Pekanbaru ya. Yaitu kita jemput Ibu Ida Ayu Evi Handayani SHMH. Terima kasih Bang Niki. Dan Bang Niki didampingi Fitra. Iya. Baik, kalau kita tidak berpantun tidak elok katanya Pak Camat. Jadi saya awali dengan pantun, tapi dijawab dibantu dengan suai. Betul. Adek mandi di kolam air biru. Airnya jernih membuat hati riang. Selamat siang para undangan GCM RRI Pekanbaru. Semoga sehat dan selalu senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Camat Rumbai Barat Bapak Farudin Panggabean, para narasumber talkshow GCM kita pada siang hari ini, yakni anggota KPU Provinsi Riau Bapak Nugroho Noto Susanto, kemudian pengamat komunikasi politik UMRI yang sudah hadir ya. Aduh, tadi saya nengok-nengok. Iya, sudah hadir Bapak Dr. Aidil Haris.
Kemudian tokoh masyarakat Rumbai Barat yakni Bapak Awaldi Hasibuan. Kemudian para lurah sewilayah Rumbai Barat, undangan yang teristimewa, ibu-ibu PKK yang ada di sini. Sehat Ibu? Siap. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini RRI Pekanbaru kembali roadshow Gerakan Cerdas Memilih. Dan saat ini kita berada di Kelurahan Agrowisata. Tepuk tangan untuk agrowisata yang sejuk dan segar ini. Bapak Camat, terima kasih. Hari ini kita bersama-sama akan memberikan pencerahan kepada ibu-ibu yang hadir serta pendengar yang ada di rumah. Seperti Gerakan Cerdas Memilih yang kita temakan kali ini, yakni Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilih cerdas. Kita berharap semua di sini adalah peserta ataupun pemilih cerdas untuk pemilu di bulan Februari tanggal 14. Nanti kalau 14 Februari ingat Valentine Day, ingat kita dengan gerakan pemilu. Kali ibu-ibu bisa langsung datang ke TPS yang sudah disiapkan nanti. Lalu bagaimana tahap-tahapannya, apa saja yang sudah dilakukan, kemudian akan kita bincangkan lewat talkshow pada kesempatan ini. RRI sebagai lembaga penyiaran publik bertanggung jawab juga dan memiliki fungsi untuk bersama-sama memberikan informasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Untuk itu kami menyelenggarakan Gerakan Cerdas Memilih ini, dan untuk tanggal 3 September atau hari Minggu ini serentak di seluruh RRI se-Indonesia menyelenggarakan Gerakan Cerdas Memilih RRI. Pekanbaru ditempatkan di Kelurahan Agrowisata. Kepada ibu-ibu yang sudah hadir, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Demikian juga dengan para narasumber, Pak Camat dan juga tokoh yang ada di agrowisata ini yang sudah memberikan fasilitas untuk kegiatan Gerakan Cerdas Memilih RRI Pekanbaru. Demikian dari saya, sekali lagi selamat mengikuti Gerakan Cerdas Memilih ini. Semoga kita semakin memahami apa yang harus kita lakukan saat pemilu nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, ya luar biasa. Jadi hari ini serentak se-Indonesia. Benar, dan kampung, kelurahan, kecamatan Rumbai Barat dan juga Kelurahan Agrowisata kita ada di sini. Betul, terpilih untuk menjadi tempat untuk melaksanakan acara Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilih cerdas. Dan pastinya Fitra kita informasikan juga, tentunya nanti banyak hal-hal menarik kita informasikan. Program ini disiarkan langsung melalui RRI di 99,1 MHz di Pro 1 Pekanbaru dan juga di radio pemancar relay kita di kabupaten kota yang ada tentunya ya. Oke, Pak. Baik, kali ini kita tidak hanya mendengarkan apa saja, tapi kali ini kita juga akan menampilkan sebuah talenta dari desa agrobisnis ini, Bang. Benar. Ada puisi. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan puisi dari perwakilan masyarakat dari Kelurahan Agrowisata. Berkibarlah bendera Indonesiaku. 78 tahun Indonesia merdeka. 78 tahun para pahlawan telah gugur mempertahankan bangsa ini. 78 tahun. Apa yang bisa kita berikan untuk negeri tercinta ini? Masihkah kita menjunjung tinggi dasar negara kita, membangun toleransi antar umat beragama, menciptakan saling mengasihi terhadap sesama, menjaga persatuan bangsa, menghargai
kemanusiaan terhadap sesama dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesiaku, kibarkan bendera merah putih, bangkitkan semangatmu, tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia maju, Indonesia bersatu, Indonesia penuh damai. Bangkit Indonesiaku, merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk Sarah ya. Yang meriah untuk Ibu Sarah atas puisinya tadi luar biasa. Luar biasa, itu kecintaan terhadap negara. Jadi kalau cinta negara ya betul, harus cerdas dalam memilih, harus ikut pada saat pemilu. Betul, jangan sampai golput ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baik, nah kali ini kita akan simak bersama. Apa tuh Bang? Sambutan dari Camat Rumbai Barat kami jemput dengan hormat Bapak Fahrudin Pangabean Esos. Merdeka! Merdeka! Ibu RRI bagi pantun, kita bagi pantun pula Bu ya. Melati kuntum tumbuh melata. Cakep. Saya merbah di pohon cemara. Suai boleh juga. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembawa bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala RRI Kota Pekanbaru, yang tak asing lagi bagi kita Ibu Ida Ayu Epi Handayani SHMA. Terima kasih Ibu. Selamat datang di Kelurahan Agursata yang kita cintai ini. Yang sama kami hormati juga hadir Bapak Dr. Aidil Haris dari Dr. Aidil Haris dari UMRI. Terima kasih Pak yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Yang kami hormati juga dari KPU Provinsi Pak Nugroho yang hadir pada sore yang berbahagia ini dalam gerakan pemilih cerdas ini. Yang kami hormati juga ini ada orang tua kita, Bapak LPM kita di sini, Bapak Chandra yang hadir juga bersama perangkatnya. Yang kami hormati juga tokoh masyarakat kami, Bapak RW kami ini Bu, Bapak Awaldi Asibuan sebagai tuan rumah. Terima kasih Pak Awaldi, luar biasa. Yang sama-sama kami hormati ini hadir dari anggota seluruh TPRRI Pekanbaru. Yang kami hormati juga perangkat dari Bawaslu ya Pak, ada dari PPS juga, sekretariat ada lengkap nih semuanya. Yang kami hormati ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Izin pertama dan utama mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran SWT, yang mana pada siang menjelang sore ini kita masih dapat berkumpul bersama di sini dalam rangka kegiatan dari RRI Kota Pekanbaru, yaitu gerakan cerdas memilih menuju pemilih cerdas tahun 2024. Beri aplaus dulu Bu, semangat Bu, semangat. Jadi kalau kita cerdas memilih, mudah-mudahan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baru untuk Indonesia maju. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli Muhammad wa ala salli Muhammad. Sering kita bersolat, mudah-mudahan di akhir zaman nanti akan mendapatkan sempatnya. Ibu pimpinan RI yang kami banggakan, kami atas nama pemerintah Kota Pekanbaru Bapak Maupulion SSTPMAP sering juga memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami Ibu. Kemarin juga kita sudah memasang bendera kemarin di gedung Ibu yang sangat tinggi dalam meriahkan HUT 17 Agustus tahun 2023 ini. Alhamdulillah Bapak Wali antusias. Inilah kepedulian Bapak Wali Kota kita kepada seluruh masyarakat yang ada Kota Pekanbaru melalui RRI Kota Pekanbaru. Beri aplaus dulu untuk Bapak Wali Kota dan Ibu RRI. Inilah Bapak Wali Kota kami juga Bu, bersama kami yang di bawah ini camat, lurah, RT RW, ini adalah perangkat-perangkat pembantu beliau. Jadi kami pun apabila Ibu datang ke sini kami siap juga membantu kegiatan Ibu ini. Amin. Dan harapan kami kepada Bapak Ibu semua, berilah nanti pertanyaan-pertanyaan apa yang dilontarkan dari narasumber kita. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa dijawab ya Pak ya. Kalau bisa dijawab alhamdulillah hari ini kita bisa menjadikan pemilih cerdas
cerdas ini hari ini untuk bangsa dan negara kita yang mungkin untuk adil dan makmur ke depannya. Kita tahu mungkin pada saat ini bergejolak tinggi Bu ya. Suhu politik makin memanas, makin meninggi. Di TPRI, di TV-TV semua makin memanas. Jadi kita sebagai masyarakat yang cerdas, pilihlah pemimpin yang untuk masa depan Indonesia ini. Terima kasih. Ini bisa kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi pemilih cerdas untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Bila terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Waduh, gaspol ya. Lupa. Waduh, Luar biasa, itulah sambutan dari Bapak Camat Brunei Barat, Bapak Farudin Panggabean Esos. baik, kali ini kita bagi hadiah lagi. Mau nggak? Mau nggak Bu? Kurang semangat Bu? Mau hadiah nggak Bu? Mau. Baik. Kali ini satu pertanyaan dari Ibu Kepala RRI Pekanbaru, Ibu Evi, silakan Bu. Satu pertanyaan Ibu. Satu pertanyaan untuk ibu-ibu, gampang saja ibu-ibu. Ibu-ibu perhatikan banner yang kita pasang. Apa tema gerakan cerdas memilih atau GCM kita atau GCM RRI? Nah, ayo. Yang sama bukan ya? Apa Orang yang berbeda ya. tema? Yang beda dong. Oke, yang hitam di depan silakan. Gerakan cerdas memilih RRI Pekanbaru kali ini. Baik, oke deh. Langsung kenalan dulu Ibu siapa? Nama saya Ibu Nani Mariani Baik, tinggalnya di daerah mana Ibu? di Jalan Sri Palas. Tripalas, masih di sini ya? Masih. Baik, jawabannya apa temanya? Menuju pemilih cerdas. Gimana Ibu? Iya, betul. Baik, kita langsung berikan hadiah. Persilakan kepada Ibu Evi langsung memberikan hadiah kepada yang mendapatkan hadiah. Ibu siapa tadi namanya Bu? Bu Nani. Baik, tepuk tangan dong. Waduh, masih banyak hadiah lagi. Masih banyak hadiahnya, Masih jadi untuk banyak bapak-bapak hadiahnya. dan ibu-ibu jangan kemana-mana. Baik. Nah satu lagi, Pak satu Camat, lagi. kita beri Pak Camat Oi. satu lagi. Baik, Oke. satu pertanyaan Pak Camat ya. Siap-siap ya ibu-ibu ya. Mengenai pemilu ya. Boleh ya Pak? Boleh. Yang lain boleh Bu juga Bu. Boleh Bapak. Oke. Oh, Aduh, itu udah dicatat para ibu-ibu kalau lupa Bapak ya. Bu. Apa program dari Bapak Wali Kota kita Pak Mupliun STPMAP? Satu aja, silakan. Tunjuk tangan. Ayo, Bapak yang Wali tahu Kota kita. programnya satu. Oke, Ibu. Silakan, Ibu. Silakan perkenalkan diri dulu ke depan ya Bu ya. Tapi satu aja dulu Bu, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Wayuni. Ini silakan Bu. Itu programnya Pekanbaru Bergerak, Tumbuh Bermarwah. Itu slogannya Bu. Programnya ibu. Programnya Ibu. Silakan. Yo Bu. Programnya. Ayo di belakang, yang di belakang diberi Ada mic-nya yang ya. di belakang. Baik, mungkin agak maju ke depan ya Ibu. Perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Rofiah. Ya Bu Rofiah, silakan. Salah satunya yaitu programnya pengobatan gratis. Siap, betul. Luar biasa. Luar biasa, ibunya boleh maju ke depan ibu. Ibu langsung maju ke depan, langsung kita berikan hadiah ya. Ya, alhamdulillah nih ya. Ibu harus banyak lagi Ibu Sriwani. Itu program gratis berobat. Dan tuh satu Oke, silakan. dan kematian juga Bu. Masa Ibu hafal dari program Pak Wali? Oke. Yang sering kami Silakan, Bapak. Oke. Lagi Bu ya. Baik, dan pastinya hari ini kita banyak sekali hadiah-hadiah dan kuis-kuis spesial yang akan dipersembahkan tentunya dari RRI Pekanbaru ya. Tepuk tangannya mana ini? Kayaknya nggak semangat ya. Ibu-ibu. Baik, kayaknya semakin ramai buat yang hadir jangan lupa untuk langsung bisa menempatkan posisi yang sudah disediakan ya. Bergabung bersama kita di sini. Kita langsung kali ini perkenalkan para narasumber kita. Yang pertama ada anggota KPU Riau, ada Bapak Nugroho Noto Susanto SIP MSI. Mungkin bisa berdiri Bapak sedikit. Baik, ini dia tepuk tangan dong. Tangannya dong. Kemudian Lalu ada pengamat komunikasi politik UMRI, ada Dr. Aidil Haris. tepuk tangannya. Dan yang ketiga ada
tokoh masyarakat Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat, Bapak Awaldi Hasibuan. Baik. Nah, kali ini kita ke Pak Nugroho dulu. Nah, Pak Nugroho, kalau bicara tentang tahapan pemilu, agar semuanya bisa paham seperti apa sih tahapan pemilu yang memang harus kita ikuti bersama-sama, Pak Nugroho. Baik, terima kasih Bung. Selamat sore buat Bapak Ibu semuanya. Saya juga pengen baca pantun ini karena tadi Bu Direktur ya. Waduh, memang Pekanbaru atau Bumi Melayu salah satu khasnya adalah berpantun. Silakan, silakan. Kalau nggak baca pantun ntar dikira nggak orang Riau gitu kan. Nah, itu. Sungguh enak makan rebus talas. Suai. Disajikan oleh ibu-ibu lingkungan Palas. Suai. Mari kita wujudkan pemilih cerdas untuk pemilu yang berkualitas. Wow, mantap ya. Luar biasa pantunnya Pak. Baik. Satu dulu. Silakan Pak. Gimana tahapan pemilu yang baik Pak? Jadi ibu-ibu dan para hadirin, tahapan pemilu itu panjang. Kita sudah mulai dari sejak tanggal pertengahan Juni 2022, nanti berakhir tahun 2024. Nah, saat ini kami sudah mengumumkan terakhir kemarin tanggal dari 19 sampai 23 Agustus berupa daftar calon sementara. Jadi daftar calon sementara itu berisi para calon DPR baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat DPRD kabupaten kota. Kemudian juga ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian yang belum ada itu adalah calon presiden. Jadi kalau calon presiden itu tahapannya belum dimulai ya, nanti akan dimulai tidak lama lagi. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Camat sudah hangat suasana di grup-grup media sosial, rasanya di agrowisata ini justru suasananya sangat sejuk dan dingin. Nah itu dia, tepuk tangan buat agrowisata ya. Selain nanti di tahapan pencalonan, nanti di sekitar tanggal 28 November kita akan mulai kampanye. Di kampanye itu nanti semua para kandidat akan menyampaikan tentang visi, misi, dan program mereka. Jadi Bapak Ibu, terutama Ibu-ibu sudah tahu belum? Kita akan memilih mencoblos berapa jenis surat suara. Ada yang bilang 4. Ada berapa Ibu? Ada berapa jenis surat suara? Ya? Ada berapa Bu? Ah, ini saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan ya. Saya izin berdiri boleh ya? Ini kan boleh Pak. Terbuka ya. Boleh Pak. Karena terbuka saya kira kita boleh berdiri. Saya sengaja bawa alat-alat ini supaya saya promosi langsung ini. Untuk mendemonstrasikan secara langsung Pak ya. Ini namanya DPD RI Bapak Ibu. Ya. Warnanya apa ini? Surat suaranya warna merah untuk nyoblos DPD. Sementara ini ada 29 bakal calon DPD di Indonesia. Di Provinsi Riau maksud kami. Ada 29. Pak Aidil, pada pemilu 2019 kemarin, suara tidak sah DPD ini banyak sekali, mencapai 15%. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada surat suara DPD jangan dianggurin. Coblos salah satu. Karena kalau dianggurin dia dianggap tidak sah, gitu ya. Masa mau coblos nggak dicoblos gitu kan? Kan nggak jadi nyoblos namanya ya. Itu satu. Yang kedua, selain yang warna merah ada DPR RI. Warna apa ini? Warna kuning. Surat suara warna kuning berarti nyoblos DPR RI. Pekanbaru masuk daerah pemilihan berapa? Dapil berapa Pekanbaru untuk DPR RI? Dapil 1. Jadi ibu-ibu nanti nyoblos calon DPR yang dapil 1. Dapil 1 itu banyak, kabupaten kotanya ada 7. Ada Pekanbaru, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Meranti, Dumai, Siak. Ya, jangan memilih yang di Indragiri Hulu, nggak masuk barang itu. Yang ketiga ini ada DPRD provinsi. Warna apa? DPRD provinsi Pekanbaru dapil berapa? C atau duo? Sada atau 2? Ini kalau bahasanya Pak Wali, sada 2 atau 45. Jadi Pekanbaru itu masuk dapil 1, Riau 1 namanya. Ya.
Jangan lupa surat suara DPRD provinsi nanti warnanya biru. Jangan lupa ya. Kemudian ada lagi ini warna apa ini? Warna hijau. Untuk DPRD kabupaten atau kota. Jangan tidak dicoblos, coblos juga dia. Karena kalau tidak dicoblos sayang, kita nggak punya wakil rakyat di tingkat kota. Oke ya. Yang terakhir, ini dia lagi heboh. Ya, warna apa ini? Abu-abu ya. Abu-abunya agak muda ya, sesuai dengan yang sedang menjelaskan. Relatif muda lah dibanding yang lain gitu kira-kira ya. Paling tidak sama camat lebih muda sedikit gitu ya. Ini abu-abu untuk pasangan calon presiden. Meskipun warnanya abu-abu, coblosan ibu-ibu dan bapak jangan abu-abu juga. Jangan nggak jelas, harus jelas dia. Oke? Warna abu-abu tadi apa? Presiden. Nah, ibu-ibu dan bapak supaya tidak salah dalam mencoblos. Nanti ibu-ibu kalau mencoblos, ini hanya contoh. Ya, ibu-ibu mencoblos di area kota. Tahu area kota? Ini dia. Ini contoh misalnya 1 dan 2. Ya. Ini 2019 kemarin. Kalau ibu nyoblos di tengah ini sah nggak? Baik, jangan sampai coba kalau nyoblos ya. di sini sah nggak? Nggak sah ya. Nyoblos sahnya di mana? Dalam kota. Yang namanya nyoblos harus di dalam tadi ya, dalam kota gitu. Kalau di luar bukan nyoblos. Boleh dicoblos nomor urut, boleh dicoblos nomor urut, gambar, boleh tanda gambar, boleh tanda partai pendukungnya. Oke, Pak, saya tuh suka sama kepalanya. Kenapa? Karena orangnya pintar dan cerdas. Saya coblos kepalanya, boleh. Boleh ya. Pak, saya suka sama bibirnya seksi dan kalau bicara tuh manis. Boleh dicoblos bibir? Boleh. Nah, ini dia. Asal jangan di luar. Itu ibu-ibu ya. Oke. Kemudian ini contoh lagi DPR. Bapak Ibu. Kalau DPR, ini contoh lebih rumit, tidak ada gambar. Tidak ada gambar, yang ada hanya nomor urut, nama partai dan nama caleg. Oke? Jadi kok pas pada saat di surat suara kok nggak ada gambarnya, sementara di jalan-jalan banyak gambar caleg. Mana gambar caleg yang aku ingat-ingat itu ya kan? Sampai habis pemilu tak jumpa nanti Bu. Jangan cari gambar kalau untuk DPR, DPRD provinsi dan DPD kabupaten kota. Yang ada gambar hanya calon presiden dan DPD. Ingat? Oke, kalau mau sah bagaimana? Kalau mau sah boleh coblos nomor urut. Nomor urut caleg boleh dicoblos. Nomor urut partai politik boleh dicoblos. Nama caleg boleh dicoblos, ya. Kalau ibu coblos partai sama coblos caleg, boleh nggak? Ya, coblos partai sama coblos caleg boleh nggak? Sepanjang partai yang sama boleh. Tapi ingat ya, tidak boleh calegnya partai 2, partainya partai 1. Itu nggak jelas namanya. Oke. Kemudian kalau mau nyoblos caleg, tiba-tiba ibu nyoblos 2 caleg, boleh nggak? Itu tidak bermakna buat caleg, tapi bermakna buat partai politik. Oke. Suaranya dihitung suara partai politik, tapi suara calegnya nggak ada. Sebaik-baiknya pemilih cerdas adalah pilih nama calonnya saja. Atau kalau tidak kenal calonnya, pilih partai politiknya saja. Saran kami begitu. Oke Bu, saya taunya partai politik, tapi tidak kenal calonnya. Partai politik kita berapa? Tadi jadi dipajang nggak? Coba minta pajang. Yang PPS, ya. Ini pas pada saat tayang harus dipajang. Kita punya 18 partai politik. Ini Bapak Ibu. Nah, jangan semua kesini, harus ada yang bertahan. Kalau nggak maju nggak selesai. Ada 18 partai politik. Pertama PKB, kedua Gerindra, ketiga PDI Perjuangan, 4 partai Golkar, 5 partai Nasdem, 6 partai Buruh, 7 partai Gelora, 8 PKS, 9 partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, Partai Garuda 11, 12 partai PAN, 13 PBB, 14 Partai Demokrat, 15 Partai Solidaritas Indonesia PSI, 16 Partai Perindo, 17 P3, Partai Persatuan Pembangunan, 24 Partai Umat.
Ya. Kenapa 24? Karena Partai Umat itu kemarin ditetapkan tidak serentak pada tanggal 14 Desember. Dia mengikuti proses sengketa terlebih dahulu, sementara nomor urut yang tersisa tinggal 24 setelah partai lokal yang di Aceh. Di Provinsi Riau akan memilih 18 ini nanti, salah satunya yang Ibu coblos. Dan jangan lupa nyoblosnya tanggal 14 Februari 2024 hari Rabu. Ada berapa partai kita? 18. Ada berapa calon DPD? 29. Nah itu dia luar biasa. Tepuk tangan buat ibu ini. Kalau warna kuning coblosan apa? Kalau warna abu-abu? Kalau warna merah? Kalau warna biru? DPRD provinsi. Kalau warna hijau? DPRD kabupaten atau kota. Kalau warna hitam rompi? Pak Nugroho, terima kasih. Saya kira terima kasih Pak saya Nugroho. kembalikan kepada MC. Thank you. Baik, terima kasih. Kali ini kita beralih ke pengamat komunikasi politik dari UMRI, Dr. Aidil Hairis. Oke, silakan. Oke, untuk Bapak Dr. Aidil Hairis, bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi pemilih cerdas? Nah, itu untuk dia. para masyarakat yang ada di Pekanbaru. Baik, itu dia. Sesuai dengan tagline kita. Silakan Pak Aidil. Cek, terima kasih. Baik, ada beberapa yang saya catat ini karena berdampingan dengan Mas Nugi. Biasanya Pak Nugroho ini dipanggil dengan Mas Nugi, jadi lebih asik beliau dipanggil dengan cek. Ada beberapa tips memilih menjadi pemilih cerdas itu ya Bapak Ibu. Pertama, pastikan Pak Ibu terdaftar menjadi pemilih tetap. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan dulu Bapak Ibu tercatat menjadi pemilih tetap. Nanti di KPU ada website yang mengidentifikasi status Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah terdaftar atau belum. Itu ya Mas Nugi ya. Nah, cek dptonline.kpu.go.id. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu bisa memastikan di mana apakah Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah tadi Mas Nugi sudah habis-habisan menjelaskan jenis-jenis surat suara itu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu harus mencari tahu informasi dan rekam jejak partai politik dan para kandidat yang bakal Ibu pilih nanti. Nah, kan sekarang nih sudah mulai nih para bakal calon legislatif yang sudah ditetapkan sebagai daftar caleg sementara ya, DCS ya Pak Mas Nugi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa lihat kan ada di antara mereka para bakal caleg itu yang sudah bersosialisasi itu ke wilayah Bapak Ibu masing-masing, ke Pak RT, ke Pak RW atau langsung door to door. Nah, Bapak Ibu cek saja bagaimana rekam jejak dari masing-masing orang-orang tersebut yang datang kepada Bapak Ibu yang bersosialisasi, atau mungkin Ibu pernah mengenal sosok bakal caleg tersebut dan pernah menjadi anggota legislatif baik di DPRD Kota Pekanbaru maupun di DPRD provinsi maupun di DPD RI maupun di DPR RI. Nah, Bapak Ibu bisa cek seperti apa kiprahnya selama ini di tengah masyarakat. Apakah sudah mampu mengakomodir aspirasi masyarakat atau belum? Silakan Bapak Ibu nilai. Nah, itu yang bisa menilai Bapak Ibu. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan pilihan orang lain. Jangan Ibu terpengaruh dengan pilihan orang, dan jangan pula Ibu terpengaruh dengan berbagai trik, tipu daya dan segala macam dari berbagai pihak terkait dengan calon yang akan Bapak Ibu pilih. Jadi sekarang ini kan beragam cara nih orang mendatangi Bapak Ibu door to door, face to face kan. Nah, ayo pilih saya, nanti kalau Bapak Ibu pilih saya nanti pendidikan akan gratis, kesehatan akan gratis. Bapak Ibu cek dulu seperti apa track recordnya. Dan jangan sekali-sekali, nah ini penting ini,
Mungkin teman-teman Bawaslu atau Panwascam harus selalu mengingatkan Bapak Ibu, jangan menerima sesuatu imbalan. Nah, ini penting dari para calon-calon yang sedang bersosialisasi. Kita tidak butuh itu. Kita butuh untuk masa depan Bapak Ibu. Kita ingin masa depan kita itu lebih baik. Kita ingin masa depan kita itu lebih damai. Kita ingin masa depan kita itu lebih sejahtera. Maka Bapak Ibu jangan mau diiming-imingi dengan uang, dengan sembako. Cek dulu Bapak Ibu. Jangan semudah itu kita menerima imbalan dari para bakal calon legislatif tersebut atau calon tim suksesnya para calon presiden. Jadi Bapak Ibu harus mencari tahu informasi dan rekam jejak para kandidat yang akan Bapak Ibu pilih. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga harus mencari tahu syarat-syarat sebagai pemilih. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai pemilih harus mengetahui syarat-syarat sebagai pemilih. Nah, biasa yang sering menjadi dilema itu, apakah usia saya ini sudah pas untuk memilih, sedangkan saya sudah menikah. Nah, gitu ya Mas Nugi ya. Sebenarnya umurnya baru 15 tahun dan dia sudah menikah. Apakah dia berhak untuk memilih? Nanti tanya sama Mas Nugi. Saya nggak mau jelasin. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu harus aktif mengikuti perkembangan informasi tentang pemilu. Nah, salah satunya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh RRI ini bekerja sama dengan KPU. Biar kita tahu seperti apa mencoblos yang benar. Ingat Bapak Ibu ya, banyak sekarang caleg-caleg itu memberikan bentuk surat suara dalam tanda kutip surat suara palsu ya. Nanti dibuatnya simulasi di depan Bapak Ibu, tetapi ada nama dia. Kalau ini tadi kan yang dicontohkan Mas Nugi kan nggak ada nama kan? Nanti ditulisnya nama dia di partai itu, lalu dia mengajarkan kepada Bapak Ibu, begini ya Bapak Ibu cara memilih yang benar, lalu dicoblosnya nama dia. Nah, itu nggak benar itu Bapak Ibu. Nah, jadi memilih yang benar itu berdasarkan hati nurani dan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi kalau dia mengajarkan seperti itu, Bapak Ibu adukan saja kepada pengawas pemilu atau Panwascam, Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi. Karena itu membodohi kita, membodohi masyarakat. Tidak boleh seperti itu. Itu banyak sekali itu para caleg nanti membuat simulasi dengan mengeprint, dicetaknya surat suara itu banyak-banyak. Lalu disuruhnya nanti dibuatnya simulasi, disuruhnya kita memilih. Bapak Ibu nanti kalau di TPS pilih ini ya, gini caranya ya, pilih nomor ini ya, pilih partai ini ya, pilih nama saya ya, ini namanya. Nah, itu. Hati-hati, karena di surat simulasi itu dia buat nama dia saja, tidak dibuatnya nama yang lain. Nah, itu kan masuk kategori pembodohan kepada kita. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima itu, Bapak Ibu jangan sampai golput. Kenapa? Karena rugi Bapak Ibu. Seperti Mas Nugi bilang, jangan sampai tak memilih dan jangan sampai salah memilih. Tadi Mas Nugi sudah menyebutkan bagaimana teknik memilih mencoblos yang benar. Baik itu memilih anggota DPD, memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPRD provinsi, dan memilih anggota DPRD Kota Pekanbaru, dan memilih presiden dan wakil presiden. Ada tekniknya. Jadi jangan sampai salah mencoblosnya Bapak Ibu ya. Itu saja dari saya dulu. Terima kasih. Baik, waduh, jangan sampai golput ya. Kita harus bisa memilih dengan baik dan memilih dengan cerdas. Benar sekali. Baik, kali ini kita beralih ke tokoh masyarakat, Pak Awaldi Hasibuan. Baik Pak Awal, kalau bicara tentang pelaksanaan pemilu, nah di sekitar kita, terutama di agrowisata, pada tahun sebelumnya nih Pak, waktu tahun 2019 kalau tidak salah Pak Nugroho ya. Nah ini seperti apa sih Pak pelaksanaan di sini? Apakah aman terkendali dan melihat bagaimana pelaksanaan pemilu Pak? Baik, terima kasih. Tadi Ibu Epi ada pantun ya, Pak Camat ada pantun.
saya juga akan berpantun. Boleh. Bukan kata sembarang kata. Kata berlabuh di atas kayu. Bukan batak sembarang batak. Batak yang ini sudah jadi Melayu. Wah, luar biasa. Baik, tadi kita dibuka oleh salah satu dari masyarakat tentang puisi NKRI judulnya, ya. Itu menunjukkan bahwasanya sejarah sudah berlangsung 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita diajak untuk bisa bersatu padu, kita diajak untuk bisa saling toleransi, kita diajak untuk bisa saling memahami satu sama lain. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan oleh banyak hal, sehingga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia hadir kita sampai hari ini. Kemudian Pak Riki, mengenai 2009 ya sampai 2017 perkembangan perpolitikan kita itu cukup maju, cukup terus berkembang, ya. Dari mulai pemilihan langsung, kemarin ada wacana adalah pemilihan tertutup, tapi pada dasarnya masyarakat Indonesia meminta pemilihan langsung. Nah, sejarah telah membuktikan bahwasanya dengan demokrasi yang kita anut ini menjadikan pemimpin-pemimpin kita itu lebih dapat kita lihat siapa yang kita pilih. Dapat kita bisa lihat siapa yang program-programnya itu bisa kita dengar. Maka daripada itu harapan kita untuk 2019 secara nasional daya pilih masyarakat kita itu 83%, ya. Harapan pemerintah sebenarnya bagaimana kita bisa memilih 100%. Jangan ada pikiran kita di tengah masyarakat, saya pilih, tidak saya pilih sama saja. Saya pilih juga menjadi pedagang, tidak saya pilih juga kita jadi pedagang. Itu adalah kepahaman demokrasi yang tempoe dulue, ya, tapi sekarang kita tidak boleh gitu. Ada orang mengatakan kalau memilih kita sama memilih togut, lebih bagus kita tidak memilih. Maka kalau ada bahasa-bahasa cerdas yang selalu kita dengar, kalau orang baik tidak mau berperan serta di dalam politik, maka siap-siaplah kita akan dipimpin oleh orang-orang jahat yang menguasai politik. Ini masyarakat harus cerdas di dalam hal memilih. Jadi RRI hadir di sini untuk memberikan edukasi. Hadir di sini ada Pak Nugroho, Bapak Dokter, untuk memberikan kecerdasan kita memilih. Bahwasanya memilih itu adalah hal yang sangat penting. Kita hari ini tidak bicara siapa yang dipilih, partai apa yang dipilih. Tapi jangan, kalau orang Jawa Pak Agung, melawur tinggal Pak, embuh ora weruh. Melawur tinggal itu merasa dia tidak penting terhadap pemilihan ini. Terus kemudian terserahlah mau siapa saja jadi presiden. Ini bibit-bibit yang bakal menyesal setelah orang itu terpilih. Maka hari ini cerdas kita untuk memilih. Diajarkan kita tadi simulasinya. Kalau warna ini kita pilih ini, warna abu-abu kita pilih presidennya ini, warna kuning DPR ini. Itu simulasi. Tapi paling tidak Bapak punya greget, Bapak Ibu punya greget untuk siapa sih sebenarnya orang yang kami pilih, baik presiden, legislasi, yang baik di kota, DPD tingkat 1, DPR RI, supaya ada kecerdasan memilih. Nah, sekarang zamannya tidak seperti dulu lagi, Ibu. Ya, sekarang bisa di browsing. Kalau kita lihat foto di sana, kita foto saja, nanti keluar itu datanya.
Ya, kita bisa pelajari. Oh, ini orangnya dedikasinya baik. Kalau ngomong baik, setelah terpilih dia ingat kita. Terus setelah terpilih dia buat kampung kita ini menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi kecerdasan hari ini memilih adalah satu indikasi bagaimana masyarakat itu berperan dalam politik. Ya, mungkin itu saja Pak Riki gambarannya supaya kecerdasan pemilih tetap hadir, tetap bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Ketiga narasumber kita yang luar biasa. Luar biasa semuanya, informasi yang sangat penting Bang Niki ya. Benar sekali. Tapi yang pastinya di sini kayaknya mau dihibur kembali ya. Iya kayaknya. Ya pastinya kita akan dihibur kembali oleh Rita Nasiak. Ya kita informasikan dulu bahwasannya sebelumnya adalah ini sebelumnya adalah finalis dari KDI 2015 DMD di MMC dan juga pernah mewakili pemerintahan daerah di 5 kota di Malaysia. Luar biasa. Ternyata artis yang datang hari ini bukan kaleng-kaleng, Bu. Dia udah menjadi perwakilan 5 kota di Malaysia dan pernah masuk TV juga, Bang ya. Tapi ngomong-ngomong sudah mau dihibur? Mau dihibur? Nah, kayaknya nggak semangat. Mau digoyang? Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan saksikan bersama penampilan Rita Nasiak. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Edukasi dan informasi politik berkualitas, proporsional, adil untuk pemilu damai, sejuk, dan demokratis. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Ya ayo dong kakak berdiri dong. Asik. Mak kita olahraga lagi Pak. Ayo. Oh, iya. Suaranya. Wisata bergoyang. Asik. Ibu yang cantik. Ayo dong. Ayo dong. Asik. Goyang. Bercinta, bukan dukun cinta.
Memilih RRI. Menuju pemilih cerdas. Ibu udah megang mic. Ibu, kita ngobrol sebentar boleh, Bu? Lucu banget Ibu. Mohon maaf Bu, namanya siapa Ibu? Nama saya Ulfa. Waduh, Ibu Ulfa. Ibu Ulfa memang warga di sini, Bu? Iya. Waduh. Warga Pak Awaldi. Oh, warga Bapak Awaldi? Iya. Wah. Kenapa sih Ibu? Ibu kesehariannya sebagai apa Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Udah punya anak Bu berarti Bu ya? Udah punya menantu 3. Udah punya menantu 3. Cucu 6. Cucu 6. Iya. Wah, tepuk tangan dong untuk ibunya. Udah punya cucu 6. Ibu di rumah semuanya udah punya hak pilih semua berarti Bu? Anak-anaknya? Udah. Wah. Jadi sarankan untuk Ibu Ulfa apalagi untuk supaya memilih lebih cerdas lagi Bu. Jangan sampai asal-asalan. Biar supaya negara ini bisa menjadi negara yang lebih maju Ibu. Ya, aman tuh. Aman Bu ya? Aman. Udah dapat hadiah juga Bu ya? Aman. Soalnya gini Bapak-bapak Ibu-ibu, keluarga saya adalah korban politik. Ini beneran serius ini. Bapak saya dulu pernah nyalek. Habis uang 5 miliar. Habis itu dia kalah. Normalnya kalau caleg kalah, calegnya gila kan? Bapak saya enggak. Bapak saya itu normal ketika kalah caleg. Saya Bu yang gila Bu. Dia sabar. Sabar. Dia sabar. Imannya banyak di dalam dadanya. Betul Ibu. Ya Allah. Itu habis uang 5 miliar waktu keluar suara cuma 8 Bu. Itu juga keluarga semua Pak. Aduh. Makanya tuh setelah itu saya bilang sama orang tua saya, udahlah nggak usah nyalek lagi gitu. Karena harta kan udah habis. Yang 5 miliar tadi. Sekarang tuh keluarga saya cuma punya 1 rumah Bu. 1 rumah yang dimana ada teras, ruang tamu, kamar mandi, sama dapur Bu. Kami itu sekeluarga 5 bersaudara. Kalau bapak saya meninggal, itu warisan cuma tinggal rumah yang dimana ada 5 petak. Kan kalau meninggalnya kita dibagi per petak Bu. Masalahnya saya belum siap kalau ke bagian kamar mandi Bu. Anak mana yang ridho ketika dibagi warisan dapat kamar mandi? Bingung kita kan kalau misalkan ada teman datang main masuk assalamualaikum, masuk duduk. Itu kalau mau duduk sampo digeser dulu, basah. Oke, udah selesai Bu ya. Oke, terima kasih Bu, Ibu, Bapak-bapak. Kita udah lanjut seperti udah selesai. Gerakan Cerdas Memilih RRI. Menuju pemilih cerdas. Edukasi dan informasi politik berkualitas, proporsional, adil untuk pemilu damai, sejuk, dan demokratis. Gerakan Cerdas Memilih RRI. Menuju pemilih cerdas. Iya, tepuk tangan dulu dong buat Fitra Harapan Stand Up Comedy Pekanbaru. Nah, kalau di Pekanbaru sekarang ada komunitas stand up comedy. Betul ya? Ada stand up comedy Pekanbaru sekarang ada komunitasnya. Waduh, luar biasa. Nah, kali ini kita buka sesi tanya jawab ya Pak, Bapak Ibu ya. Baik, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya nggak sih terputar pemilu atau mungkin pelaksanaannya, ada nggak? Betul, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu di sini yang mungkin masih bingung dengan penjelasan tadi, atau memang ada pertanyaan yang udah disiapkan dari rumah. Ada yang ingin bertanya nggak sih? Ayo dong ibu-ibu bapak. Yang bertanya akan dapat hadiah. Oke, silakan dikasih. Mungkin bisa berdiri Ibu ya. Bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini. Rini, anaknya siapa namanya Bu? Rina, bukan? Tidak dong. Iya, oke, silakan. Langsung pertanyaannya Bu. Gini, jadi pertanyaan ini mewakili tetangga saya Pak. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Ini pertanyaan titipan Bapak. Silakan ya. Boleh. Karena gini Pak, ini kan sebagian di perumahan kami itu udah dibagi daftar pemilih gitu, dan di rumahnya itu udah ditempel
stiker pemilih. Stiker, Jadi baik. tetangga saya ini nanya kok di rumahku nggak ada, udah lama gitu kan? Apakah dia nggak terdaftar atau cemana? Itu gimana solusinya Pak? Oke, baik, itu saja ya. Baik. Udah ya. Kali pertanyaannya ya. Baik, silakan nanti kita akan memberikan hadiah ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ada dua yang mau pertanyaan. bertanya? Oke, silakan Ibu. Silakan Ibu. Boleh Silakan berdiri. berdiri Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnarti. Iya, Ibu Wis. Ini ada tetangga bertanya. Oke, ini tetangga lagi ya Bu ya. Waduh, kayaknya di sini pertanyaan titipan semua Bapak. Silakan. Masalahnya ini yang datang mendaftar. Ya. Sama saya belum ada yang mendaftar katanya. Oh gitu. Daftarnya begitu belum datang ke rumah. Oh, Tahu belum ini didata ada- gitu ya Bu ya? Belum didata, baik. Itu saja Bu. Oh iya gitu. Rumah saya kan sudah datang mendata. Heeh. Dia belum. Atau pas lagi nggak ada di rumah atau gimana Bu? Ada tapi enggak. Macam ini kan dia orang itu kan mendata kan lewat-lewat aja gitu. Oh iya 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 iya. Nggak rata gitu lah kan. Ya, itu pertanyaan saya. Oke, siap. Terima Berarti kasih, Bu. serupa tapi tak sama pertanyaannya. Mulai dari pertanyaan yang titipan dan sama-sama pertanyaan berkaitan dengan mungkin DPT ya. Betul. DPT kayaknya lebih pas kita langsung arahkan ke Pak Nugroho dari KPU. Silakan Baik. Bapak. Terima kasih Bu Winarsih dan Bu Rini. Winarti dan Bu Rini ya. Ya saat ini kita belum jadi tetangga Bu. Siapa tahu suatu saat jadi tetangga ya. Nanti kita usul tambah satu surat suara pencoblosan RT. Wah ya toh, rukun tetangga. Baik, ibu-ibu dan bapak, saya kesini tidak sendirian ya. Saya ditemani penguasa daerah, teritorial penyelenggara pemilu. Di sebelah kanan kami ada Pak Desri Antoni, KPU Kota Pekanbaru, silakan berdiri. Lalu ada PPK Rumbai Barat, mana Rumbai Barat? Nah, silakan berdiri. Ada PPK Rumbai juga ya? Rumbai Timur? Di bagian timur Rumbai lah dia sekarang ya. PPS ada PPS? PPS Rumbai Barat hadir ya. Kami semua hadir lengkap dari KPU Provinsi, KPU Kota Pekanbaru, panitia pemilihan kecamatan dan PPS tingkat kelurahan. Komplit di sini dan mungkin bahkan ada mantan Pantarli barangkali gitu ya. Ada yang pernah jadi Pantarli nggak? Coba tunjuk tangan. Itu yang bertanggung jawab Bu. Ini dia. Kalau ada yang belum terdata, ini yang bertanggung jawab orang-orang yang tunjuk tangan tadi ya. Jadi gini Bu, pertama harus dipastikan KTP-nya KTP mana dulu ya? KTP Pekanbaru apa KTP di luar kota Pekanbaru? Kalau dia KTP Pekanbaru, mestinya Pantarlih di kota Pekanbaru akan mencocokkan dan meneliti seluruh daftar nama yang muncul di dalam formulir yang disebut daftar pemilih itu. Lalu dia datang ke rumah masing-masing, lalu dicocokkan apakah benar namanya sama, apakah benar jumlah pemilihnya sama di satu keluarga. Kalau ternyata sudah berkurang, apa penyebabnya? Kalau bertambah, apa penyebabnya? Pemilih di rumah bisa berkurang kan di kakak? Karena apa misalnya? Meninggal atau karena pisah kakak. Oh pisah kakak bukan pisah yang lain ya. Atau pisah apa lagi? Oh pindah tadi ya, pindah ya, pindah. Kalau nambah pemilih baru karena sudah berusia 17 tahun, yang kemarin mungkin umurnya masih 16 tahun gitu. Atau ada dapat menantu baru dari ibu yang tadi itu misalnya ya, yang punya 3 menantu tadi ibu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah saya belum tahu kasusnya yang tetangga 2 ibu ini KTP-nya KTP mana dulu ya. Kalau dia KTP di luar kota Pekanbaru, diduga mungkin saja dia sudah dicoklit di alamat KTP asalnya gitu loh. Oh mungkin baru nih tinggal di sini, sebelumnya KTP-nya KTP Kampar, atau misalnya terdekat apa perbatasan kita? Perawang itu Siak ya, Siak misalnya. Maka mestinya itu dicoklit di Siak gitu, di Kabupaten Siak oleh Pantarlih Siak gitu loh. Nah tetapi kalau nanti dicek di rumah yang di alamat sebelumnya, apakah sudah ditempel stiker atau belum. Tapi ada solusi terakhir. Solusi terakhir, kalau memang ternyata KTP Siak misalnya pun
KTP Kampar juga misalnya, andaikan juga KTP Pekanbaru ada barangkali kelalaian lah dalam proses pencocokan dan penelitian, nanti di hari H masih bisa memanfaatkan satu kategori jenis pemilih, yaitu namanya DPK, daftar pemilih khusus, dengan syarat membawa KTP elektronik itu ke TPS terdekat. Ibu-ibu, apakah sudah punya KTP elektronik semua? Kan ada KTP elektronik, ada KTP SIA. SIA itu bukan daerah namanya ya, tapi sistem informasi administrasi kependudukan. Ya, jadi KTP SIA yang lama itu tidak lagi dipakai sebagai dasar jenis administrasi pemilih, tapi sudah berubah menjadi KTP elektronik. Kalau seandainya masih KTP SIA, segera urus untuk membuat KTP elektronik. Pak Camat tadi sudah saya kira sangat luar biasa menyampaikan program-program wali kota. Kalau untuk pemilu 2024 rasa-rasanya tidak ada satu camat pun yang tidak akan ngurus KTP ibu. Kan begitu Pak Camat ya? Garansi kok di bukunya langsung wah. Ya kan, yang katanya tadi bukan Batak sembarang Batak, Batak ini sudah Batak Melayu. Ah, itu kan. Itu Bu ya. Tapi ingat, nyoblosnya jam 12 sampai pukul 13. Jangan datang ke pagian jam 7 pagi, nanti lama antrenya. Antre yang jam 7 itu untuk pemilih DPT, daftar pemilih tetap ya. Daftar pemilih tetap gitu ya. Nah, sekarang di sini ada nggak yang mau rencana pindah? Hari pencoblosan mau pindah saya Pak, karena misalnya ikut suami bekerja, atau misalnya ada acara keluarga yang jauh-jauh hari dikabarkan acara pernikahannya tanggal 14 Februari. Kalau 14 Februari saya minta batalkan acaranya Bu, tunda jadi 16 lah gitu ya, atau 2 atau kapan lah, jangan 14 Februari. Kalau ada yang mau pindah memilih bisa. Nanti Bapak Ibu ketemu KPU di tingkat bawah, PPK, PPS misalnya, urus Pak Ibu saya mau pindah memilih. Kenapa alasannya? Ini kasih tahu alasannya, kami akan bantu layani Bu. Baik. Ah, itu dia. Baik. Jadi memang kalau misalnya ada apa bisa dilaporkan gitu ya Pak ya. Siap bisa. Baik. Terima kasih Pak Nugroho. Mungkin bisa ditambahkan sedikit sama Pak Awal ini sebagai selaku tokoh masyarakat dan juga beliau ini adalah ketua RW, benar ya Pak ya? RW. Baik, silahkan Bapak. Dalam artian kalau seandainya masyarakat mungkin seperti yang disampaikan tadi tiba-tiba tidak ada di stikernya atau seperti apa nih belum arahannya, memiliki hak untuk coblos ataupun pilih, bisa langsung lapor ke RT ataupun petinggi-petinggi sekitar. Benar, dan juga terutama tadi PPK dan PPS, benar ya antara itu ya. Oke, silakan Bapak. Baik. Sebenarnya kalau tertinggal tetangganya itu perlu di cross check lagi. Pantarlis memang sudah berjalan sesuai dengan aturan. Mungkin pada saat itu KTP-nya itu bukan KTP domisili di Kota Pekanbaru. Itu problem. Karena banyak perumahan-perumahan setelah didata itu datanya dia dari SIA, dari Kampar, dari kecamatan lain ada di sini. Jadi otomatis tidak terdata di Pantarli. Tapi walaupun demikian, hak pilih ibu-ibu itu kan tetap ada. Coba datang ke kantor lurah, di sana ada kantor PPK ya Pak ya, PPS. Kalau di agrowisata ini Pak Chandra ini, mana Pak Chandra? Nah hadir. Ya jadi ini aktif. Jadi coba ibu datang ke kantor lurah bawa KTP. Kalau memang KTP-nya ada, bagaimana saya ini belum didaftar ke Pantarli. Jadi yang saya maksud tadi punya kesemangatan untuk memilih, ya itu problemnya. Tatkala tidak didaftar di Pantarli, ibu diam saja. Kesemangatan untuk memilih calon pemimpin itu nggak punya. Tapi kalau ibu punya, seperti teman-teman kita di daerah pastoran sana, itu nggak ada dia yang tidak punya hak suara, itu tidak ada. Jadi kesemangatan. Jadi harus semangat ya Pak Awal ya. Ya. Waduh, tepuk tangan dong, luar biasa. Berarti kayaknya pas banget kalau kita sedikit meminta arahan dari Pak Camat nih, penguasa wilayahnya ini. Tadi ini penguasa wilayah RT ini Camat Rumbai Pesisir, Rumbai Barat, sorry. Oke, silakan Bapak. Oke.
hari ini sudah selesai mungkin ya Pak. Ada sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan. Mudahan ini dapat ditindaklanjuti nanti Bu dalam pemilihan tahun 2024. Kami selaku camat juga bersama PPK, PPS akan selalu aktif bersama masyarakat dan harus kita sampaikan ya Pak Samad ya, Pak LPM juga ya. Ini bagaimana untuk masyarakat untuk dapat datang ke TPS untuk memilih pemimpin masa depan. Mungkin ini dari kami. Baik. Terima kasih. Bila terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Gaspol. Ayo luar biasa. Baik, hari ini kita akan sama-sama menyaksikan. Betul. Sama-sama menyaksikan adanya peserta senam lomba yang luar biasa. Ini lomba senam germas, gerakan masyarakat. Baik, inilah dia. Tepuk tangan dulu dong. Ini dia kelompok 2 peserta germas senam gerakan masyarakat. Siapa saja, di mana saja, anak dan dewasa, seluruh warga sukseskan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Mulaikan germas, melakukan olahraga, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, jaga kesehatan berkala, jaga kebersihan lingkungan, menggunakan jamban. Gerakan masyarakat hidup sehat.
Baik Bapak Ibu, kita akan hadirkan kelompok kedua. Jadi di Gerakan Cerdas kelompok 3. Nah, ini kelompok ketiga untuk melakukan gerakan senam sehat germas. Siapa saja, di mana saja, anak dan dewasa, seluruh warga sukseskan germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan germas, melakukan olahraga, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, jaga kesehatan berkala, jaga kebersihan lingkungan, menggunakan jamban. Gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan Cerdas Memilih RRI menuju pemilih cerdas. Iya, luar biasa. Tepuk tangannya mana ini? Tepuk tangan dulu untuk peserta senam tadi. Berarti kita katakan bahwa Fitra, pada Gerakan Cerdas Memilih RRI Pekanbaru edisi kali ini banyak sekali kegiatan luar biasa. Dimulai tadi pagi ada gerak jalan sehat. Kemudian di sini juga ada senam germas, nanti akan dipilih siapa yang terbaik. Kemudian juga ada bazar pertanian dan hasil olahan pertanian. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kelurahan Agrowisata yang luar biasa tentunya. Kali ini kita akan tanya lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Betul, tadi ada ibu yang mau bertanya. Di belakang dulu satu, tolong panitia. Baik, di bagian belakang itu ada yang ingin bertanya. Ibu yang paling ujung tadi dulu. Itu yang baju coklat itu, silakan. Sebenarnya ibu itu sudah tidak sabar dari tadi ingin bertanya. Iya.
Kita persilahkan langsung ya. Pertanyaannya apa? Namanya dulu, namanya Ibu siapa? Perkenalkan diri baru bertanya Ibu. Selamat sore, nama saya Fitri Wahyuni, saya tinggal di agrowisata ini. Baik, silakan apa pertanyaannya Bu Fitri? Mengenai tentang pemilu ya. Iya, silakan Ibu. Saya mau tanya, saya punya anak cowok, umurnya nanti pas di bulan 12 ini genap 17 tahun. Genap 17 tahun. Dia belum terdaftar kan, nanti pas pemilihan kan di bulan 2 atau bulan 3 gitu, apa dia bisa ikut nyoblos gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali Bu. Ini bukan tanya tetangga, ini tanya pribadi. Kali ini pertanyaan pribadi. Bukan Terima kasih. Kita lanjutkan, ada lagi yang bertanya, silakan. Oke, kita persilakan di belakang dulu ya. Oke. Kita ambil 3 penanya ya. Silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu Sarah. Ibu Sarah, silakan Ibu Sarah. Ini pertanyaan dari ibu saya. Oh, Ibu ya. Ini titipan ya, ibunya bertanya. Oke, silakan. 5 tahun yang lalu, waktu ibu saya memilih, setelah dia keluar dari kotak pemilih itu, saya tanya, apa yang dipilih Mak? Nggak tahu Rah katanya. Banyak kali katanya. Jadi boleh nggak untuk mendatang kami ini menemani gitu ke dalam. Untuk mendampingi Bu ya. Mendampingi, mungkin yang umur tua gitu ya Bu ya, yang mungkin sudah senior lah ya dari umur ya. Baik, itu saja. Baik, satu lagi di bagian depan ini tadi ada bertanya. Tadi Bu mana nih? Oh ya. Oh, sudah sama. Baik, ada lagi, satu lagi kalau ada. Oke, yang mana yang sini, yang hitam, baju hitam ya. Boleh yang depan baju hitam, silahkan. Dibantu mikrofon. Iya. Kader silahkan 3 pertanyaan. Oke. Banyak Pak. Baik. Kader Posyandu, kader KWT, kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Jalan Sri Palas, Kelurahan Agrowisata. Oke, silakan Ibu. Begini Pak, saya mau nanya. Biasanya saya kalau pemilu itu kan saya nyucuk di Kecamatan Sail Pak. Nyoblos. Iya, sama aja nggak apa-apa Bu. Boleh nyucuk, boleh nyoblos. Jadi maksud saya kalau bisa tahun ini saya mau kemari gitu loh Pak, gimana Pak? KTP-nya di sana atau gimana Bu? KTP masih di sana. Oh, jadi KTP lama tapi sudah pindah di sini ya? Iya. Oke, baik, silakan. Terima kasih Bu, sudah kita tampung pertanyaannya Bagus ya. sekali pertanyaannya Bu. Baik, kita kayaknya KPU, silakan Pak Nugroho. Baik, terima kasih. Ini paling banyak bicara karena saatnya pemilu ya. Iya, benar Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pak. Terima kasih Bu. Ini masih ada berapa lama waktunya ya kira-kira? My time. Singkat saja Pak, silakan Pak. Iya. Saya begini, kalau mau lebih komprehensif sebenarnya kami hendak mengecek apakah ibu-ibu ini sudah terdaftar di DPT atau belum gitu. Nah, cara mengeceknya pegang HP, pastikan punya pulsa atau kuota gitu ya. Lalu buka cek dptonline.kpu.go.id. Kalau misalnya ibu yang anaknya tadi ditanya gitu ya, kalau ibu hafal NIK yang ada dalam dalam KK ibu itu pasti ada NIK-nya anggota KK gitu ya. Itu akan ketahuan apakah anak ibu sudah terdaftar atau belum. Ya. Kalau dia sudah terdaftar, urusan ibu sudah terselesaikan gitu ya, sudah terjawab. Tapi kalau belum terdaftar di DPT, tentu ada upaya yang bisa kita lakukan. Yang kita lakukan sama persis dengan jawaban kami tadi, karena nama anak ibu belum terdaftar di DPT. Tapi dalam sistem cara kerja KPU, pemilih pemula itu kan masuk kategori pemilih pemula Bu. Pemilih pemula itu yang nanti diantaranya tanggal 14 Februari 2024 usianya sudah 17 tahun gitu ya. Ya kayak wajah-wajah yang tadi nari-nari inilah ya, yang senam itu kan 17-an tahun wajahnya gitu ya. Mungkin administrasinya udah lebih, itu urusan lain gitu ya. Kan administrasi sama wajah asli kan bisa saja beda Pak ya. Nah, kalau dia sudah 17 tahun di tanggal 14 Februari 2024 dalam sistem kami mestinya anak ibu sudah terdaftar dalam DPT. Kenapa? Karena orang yang kami pastikan dan daftarkan ke dalam daftar pemilih tetap itu adalah
daftar nama yang diberikan oleh Mendagri, Bu, Menteri Dalam Negeri kepada kami, dokumennya itu disebut DP4. Nah, dalam DP4 itu di antara kriterianya adalah anak-anak bangsa warga negara Indonesia yang 14 Februari nanti sudah berusia 17 tahun. Meskipun tahun 2022 ini usianya masih 16 tahun gitu ya. Kayak MC lah 16 tahun gitu ya. Itu Bu, kira-kira begitu ya. Kalau Ibu ada HP dan bisa ngecek NIK-nya, kami bisa dampingi lewat PPK dan PPS untuk bantu ngecek sekarang gitu ya. Apakah anak Ibu sudah terdaftar dalam DPT atau belum? Itu jawaban kami Bu ya. Yang kedua, soal wakil Ibu, ini sepertinya warga agrowisata nih berbakat semua jadi wakil rakyat gitu ya. Pertama wakil tetangga, wakil anak dan wakil ibu gitu kira-kira ya. Luar biasa ini pasukannya Bapak ini ya. Warganya apa ini? Awal ya. Jadi gini Bu, Bapak, memang ada kriteria di mana warga itu bisa didampingi pada saat pencoblosan. Di antaranya memang mereka yang secara kriteria misalnya disabilitas. Disabilitas kalau memang dia tidak bisa mencoblos dengan dirinya sendiri gitu ya, dia bisa didampingi. Nanti kita cek oleh petugas apakah ibunya memenuhi syarat sebagai pemilih yang layak untuk didampingi oleh keluarga. Nah, pendampingan itu bisa dilakukan dengan dua syarat. Pertama, didampingi oleh anggota keluarga, dan yang kedua, jika anggota keluarga tidak ada yang mampu mendampingi, boleh oleh petugas KPPS kami di TPS, tapi semuanya harus membuat pernyataan dan kemudian satu yang dilarang yaitu mempublikasikan apa yang dicoblos. Itu harus wajib rahasia. Kalau Ibu publikasikan yang dicoblos, kena sanksi pidana nanti. Kalau soal itu tidak hanya yang disabilitas, kita juga nanti ibu-ibu nyoblos, terutama yang mungkin masih muda-muda gitu ya. Ini kan wajah-wajah pemilih pemula nih nampaknya semua nih ya. Kalau nanti mencoblos, jangan karena kita rasa cinta pada bangsa dan negara ini, lalu Ibu foto, Ibu video hasil coblosan itu, lalu naik ke Instagram dan TikTok. Baik, berarti tidak boleh didokumentasikan intinya ya Pak ya. Tidak boleh. Baik. Itu untuk Ibu yang kedua, yang terakhir tadi. Yang terakhir, oke silahkan. Ibu perkara aku terkait dia KTP lamanya ada di Sail, sedangkan dia bisa di sini, bisa nggak nyoblosnya di sini? Nanti Ibu yang dari KTP-nya Sail itu ngurus ke PPS di sini sama Pak Chandra. Pak Chandra uruskan Ibu ini ya. Tapi Ibu nanti hanya bisa mencoblos Presiden, kemudian DPD RI, kemudian DPR RI, kemudian DPRD provinsi. DPRD kota beda dapil ya Pak Desdantoni ya. Di sini berarti Rumbai Barat, Rumbai dan Rumbai Timur, hanya 3 kecamatan. Artinya Ibu tidak mencoblos wakil rakyat di tingkat kota. 4 yang lain boleh. Gitu Bu ya. Baik, berarti bisa langsung sama Pak Chandra ya. Ya, Pak Chandra langsung nanti di baik. temuan ini. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Nugroho, kayaknya sudah terjawab dengan baik ya. Baik, kali ini Fitra. Oke, ada apa itu Bang Niki? Kali ini kita punya games yang tentunya ada hadiah-hadiah spesial. Waduh, ibu-ibu masih mau hadiahnya nggak ibu-ibu? Mau ya, mau. Kali ini kita panggilkan rekan kita Tuti Fitri. Oke, Bu Tuti Fitri. Baik, selamat sore, tepuk tangan yang mana ibu-ibu? Saya pengen yang 2000 orang yang mana? Tepuk tangannya. Oke, iya. Saya mau 8 ibu-ibu. 8 tapi yang nggak anggota senam. Yang senam udah dapat foto tadi. Yang itu, yang 4 ya 1 maju. Bapak boleh. Ya. 1 ibu maju. 2 boleh. 2 stand mic, silakan standby. Ya. 4. Oke, tuh 2 3 4 lagi. 1 di luar yang senam ya. 2 ya baik. Bapak ini berbaris di sini ya. Tentukan kelompoknya. Iya. Udah 4 ibu. Bagian kelompok yang mana? Sudah 4. Saya maunya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ayo dibagi. 1 pria, 3 wanita. Bapak di depan ya. 1 2 3. Ibu kelompok sini? Ya, baris di sini. Iya, di sini Ibu. Geser. Kalau berlawanan tidak boleh terlalu mendekat ya.
Di sebelah sini. Di sini Ibu. Oke. Lagi berbaris. Bapak di depan, Pak. Lanjut Ibu merah, hijau, Ibu ke kotak-kotak di sini. Ibu di belakang. Oke, ya. Ini ada mikrofon di depan. Nanti misalnya, ini contoh, sebutkan nama buah-buahan yang hurufnya N. Coba latihan. Coba. Apa? Nangka. Lanjut. Bapak maju. Kok nangka Bu? Misalnya nenas. Ya. Ibu coba. Ibu ke belakang. Ibu maju. Apa yang N? Nangka. Nangka. Ya, lanjut. Ibu coba. Apa Pak Camat? Oke, ya, begitu ya Pak ya. Nanti pertanyaannya dari saya. Yang di sebelah sini paham ya Pak? Siap, paham ya? Paham ya. Ini kan ada berempat. Berempat. Saya maunya 10 yang harus disebutkan masing-masing. Kita mulai dari kelompok mana? Yuk, sweet dulu Pak. Sweet. Lagi. Iya. Ya, menang. Bapak duluan ya. Sebutkan 10 kata tentang pemilu. Luber. Ya, luber. Lanjut Bu. Lanjut. Apa saja tentang pemilu? Ayo Ibu di mikrofon. Pas. Lanjut. Tentang pemilu. Kan banyak nih tentang pemilu. Apa saja? Apa? Ayo. Apa? KPU. Iya, baik 2. Harus memilih. 3. Langsung. 4. Maju Bu, maju. 4 baru 4. Kalau memilih apa aja tuh? Ada apa aja saat memilih? Coblos ya 5. Ayo Bu. Suara. 6. Oke, 6. Bawa identitas. 7. Rahasia. 8. 2 lagi. Ayo maju. Ibu, ayo 2 lagi. 2 lagi apa? Ketika pemilu, apa aja yang Ibu tahu? Apa saja? 2 lagi. Pas, lanjut. Datang sendiri, ya. Ada bukti miliknya. KPU sudah KPU. Ibu, ada apa saja? Itu tuh. Hah? Suara. Iya, ada suara sudah. Satu lagi. Oke, ya. Ibu, ada kotak suara, ada tinta, ada apa lagi? Ada surat suara. Oke ya. Baik, pindah ke yang sini. 10 kata tentang dunia radio. Yap. Siaran. Ya, 1. RRI. 2. Pas. 2. Antena. 3. Penyiaran. 4. Ayo. 4. Lanjut. Penyiar. 5. Penyiar. Udah. Penyiar udah. Lanjut Ibu. Mikrofon ya 6. Lomba. Enggak ada. 6. Nggak lomba. Iya, 7. Ayo. 7 lagi. Apa? FM. Iya, 8. Berita. 9. 1 lagi. Cepetan, Ibu. Frekuensi ya 10. Oke, ya. Baik, oke, sudah ya. Ya. Masing-masing dapat hadiah kok ya, tapi yang lebih mahal hadiah sebelah sini ya. Ya, silakan Pak nih. Silakan. Ya, ada lagi. 1 kuis pemenangnya sini. Yes. 1 pemenangnya. Silakan Bapak. Pemenang. Lanjut 1 lagi. Ya. Bu Mimin. 1. Pemenang sini Ibu. Sini. Ya. Tersisa yang ini. Oh, udah, oke. Silakan. Ternyata yang menang aja yang dapat ya Bu ya. Oke, terima kasih. Baik.
Baik, waduh luar biasa. Tentunya seru banget permainan Anda di sini, gerakan cerdas memilih ya. Sangat menyenangkan sekali permainan yang tadi, Bang. Tapi kayaknya kita sudah di sesi-sesi terakhir nih. Betul, kita sudah memasuki penghujung acara, ibu-ibu, bapak. Baik, tapi kita ingatkan mungkin kepada narasumber kita yang pertama mungkin sedikit ya Pak ya, secara singkat mungkin bicara tentang gerakan cerdas memilih. Kita mulai dari Pak Awaldi dulu, tokoh masyarakat. Singkat saja Pak. Mungkin kesimpulan Bapak terakhir singkat saja Bapak. Closingnya. Yes, benar kan. Baik, statement closing ya. Kita minta kepada semua warga masyarakat, mungkin kita harus tanggap perhatian terhadap pemilihan umum 2024, baik itu legislasi ya, kemudian eksekutif, presiden dan lain-lain. Pokoknya jangan golput ya, intinya jangan golput. Nah itu aja mungkin statementnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita beralih ke pengamat komunikasi politik Umri, Dr. Aidil ya. Baik, silakan Bapak. Pesan saya Bapak Ibu, suara Bapak Ibu, suara kita itu menjadi penentu masa depan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kita harus menolak tegas partai politik maupun kader partai yang melakukan politik uang. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Haidil. Baik, kita terakhir kepada dari anggota KPU. Silakan Bapak Nugroho. Terima kasih ibu-ibu dan bapak, seluruh warga agrowisata yang saya hormati dan muliakan. Seorang sastrawan dari Jerman bernama Bertolt Brecht pernah mengatakan bahwa buta yang paling buruk itu bukan buta fisik. Buta yang paling buruk itu adalah buta politik. Banyak mungkin orang yang tidak tahu bagaimana semua harga sembako, harga pendidikan di sekolah, bagaimana soal retribusi, pajak dan seterusnya, itu semua ditentukan oleh politik. Maka amat rugi dan dungulah mereka yang senantiasa buta politik. Karena itu kami mengajak kepada semuanya, mari kita melek politik menjadi diantaranya menjadi pemilih cerdas. Ada sebuah pantun sebagai penutup, minum kopi di tepian sawah, diseduh nikmat oleh sang istri, agar pemilu kian bermarwah, kita dukung gerakan cerdas memilih RRI. Wah, tepuk tangan ibu-ibu, luar biasa sekali. Itu yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa pada 14 Februari 2024 di hari kasih suara dari pukul 7 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. KPU senantiasa siap melayani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk 3 narasumber kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh, terima kasih kita ucapkan kepada ketiga narasumber kita. Yang pertama dari anggota KPU Riau, Bapak Nugroho Noto Susanto, SIP MSI. Kemudian pengamat komunikasi politik Umri, ada Dr. Aidil Haris, tokoh masyarakat Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat. Ada Bapak Awaldi Hasibuan. Baik, terima kasih juga Bapak Camat Rumbai Barat yang sudah hadir bersama kita, Kepala RRI Pekanbaru. Dan artinya kita harus undur diri dari ruangan ya semuanya ya. Aduh, nggak terasa deh. Ngobrol lagi seru ibu-ibu di sini, soalnya menyenangkan sekali. Dan pastinya kita berdua pamit sampai di sini bersama kita di program Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Sampai jumpa di GCM selanjutnya. Terima kasih. Demikian Gerakan Cerdas Memilih RRI Pekanbaru menuju Pemilih Cerdas.